Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan soleh semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, Bapak selalu mendoakan ya untuk anak-anakku semuanya tercinta yang ada di rumah bersama keluarga tercinta tentunya ya. Semoga agar tetap dalam keadaan sehat walafiat anak semuanya ya. Pokoknya anak semuanya harus tetap patuhi protokol kesehatan anak semuanya ya. Alhamdulillah anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar apa anak-anakku semuanya? Pintar sekali anak-anak semuanya. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti anak semuanya ya. Khususnya kelas berapa hari ini? Hari ini kita akan belajar kelas 3 anak semuanya. Nah, materinya apa Bapak? Materinya adalah al-alim ya, al-alim dan as-sami anak semuanya ya. Ini adalah asmaul husna. Al-alim dan as-sami. Gitu anak semuanya ya. Sudah tahu belum terkait dengan al-alim dan as-sami anak semuanya? Iya, tidak apa-apa kalau belum tahu. Pokoknya hari ini ikuti ya video pelajaran dari Bapak. Semoga anak semuanya mendapatkan pemahaman yang lebih kuat, yang lebih baik terkait dengan al-alim dan as-sami anak semuanya. Gitu ya anak semuanya ya. Anak semuanya sudah siapkah hari ini untuk belajar bersama Bapak? Ya, bagus sekali kalau sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam. Ya, mari anak semuanya Bapak mengajak untuk mengawali pembelajaran hari ini. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Ya, anak semuanya ya. Mari berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anak semua yang Bapak sayangi, ya, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran nanti akan diraih oleh anak-anak semuanya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu adalah untuk kompetensi dasarnya memahami makna al-alim dan as-sami. Itu anak semuanya ya, al-alim dan as-sami ya. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya anak-anak semuanya melalui metode saintifik ya, peserta didik dapat meyakini dan menjelaskan al-alim dan as-sami dengan benar anak semuanya ya. Pokoknya semuanya setelah mengikuti pembelajaran ini dapat meyakini bahwasanya Allah itu memiliki al-alim dan as-sami asmaul husnanya ya. Selain itu mampu untuk menjelaskan juga semuanya dengan benar. Kita semuanya ya. Pinter? Nah, kalau pinter makanya tetap ikuti video pelajaran ini sampai selesai, tentunya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Itu anak semuanya ya. Ya. Selanjutnya, anak-anak semuanya yang Bapak sayangi. Nah, ini kita akan mengenal ya al-alim dan as-sami. Ini anak semuanya ya. Ini adalah tulisan Arabnya. Nah, tulisan bahasa Arab al-alimu. Nah, gitu anak semuanya ya. Perhatikan. Al-alimu kalau dibaca al-alim. Nah, karena wakaf. Ini juga sama anak semuanya. As-sami'u. Nah, kalau dibaca as-sami itu anak semuanya ya. Perhatikan. Sudah paham ya anak semuanya terkait dengan tulisan bahasa Arabnya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi ya, mengenal al-alim dan as-sami ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu anak semuanya. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, baik yang ibaratnya jelas-jelas terlihat ataupun yang masih belum terlihat anak semuanya. Allah itu Maha mengetahui. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Ingat ya, ini perlu ditekankan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Berarti bumi dan langit seisinya ini
Semuanya Allah mengetahui. Termasuk di luar angkasa, Allah Maha mengetahui. Gitu semuanya ya. Jadi kalau kita nanti sudah yakin, sudah tahu bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Nah, ini nanti kita akan belajar di sini ya. Selanjutnya, anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Ini anak semuanya ya. Apa yang sudah kita ucapkan bersuara anak semuanya berarti ya, ataupun yang masih tersimpan dalam hati, ini Allah Maha mendengar anak semuanya. Bisikan ya, kerentek kalau bahasanya ya. Ya. Berpikir masih di sini, prasangka masih di dalam hati ataupun pikiran anak semua. Allah Maha mendengar. Nah, itu anak semuanya ya. Makanya kita harus apa? Selalu berhati-hati dalam bertindak karena Allah Maha mengetahui, karena Allah Maha mendengar. Gitu anak semuanya ya. Pokoknya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, yang menaati semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya, anak-anak semuanya Bapak Sangi. Nah, sekarang kita akan belajar ya, makna Al-Alim. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal Al-Alim dan As-Sami, sekarang kita akan coba cari tahu apa sih maknanya Al-Alim. Nah, itu ya anak semuanya ya. Nah, ini saya tampilkan lagi terkait dengan tulisan bahasa Arabnya Al-Alim. Anak-anak semuanya. Nih ya, pojok kanan. Nah, ini anak semuanya Al-Alimu ya, Al-Alim kalau dibaca ya. Selanjutnya anak-anak semuanya Bapak sayangi. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Ingat-ingat ya, ini sangat penting. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Nah, itu semuanya. Mengetahui segala sesuatu ya. Kalau tadi dijelaskan bahwasanya mengetahui apa yang sudah terucap apa ataupun yang masih belum terucap. Gitu semuanya ya. Makanya ya, Allah pun karena yang menciptakan semua alam semestanya adalah Allah, makanya Allah pun juga Maha mengetahui. Nah, gitu ya. Makanya kita harus apa semuanya? Meyakini bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Contoh ya. Sebagai contoh ya. Ada semut kecil di dalam rumahnya, di lubang kecil ya, di tanah ya. Nah, itu Allah Maha mengetahui jumlahnya ada berapa di sana. Nah, gitu anak semuanya ya. Berbeda dengan kita ya, pengetahuan kita terbatas. Gitu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Baik ucapan kita ataupun perbuatan kita itu Allah Maha mengetahui. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan anak semuanya. Ya. Kita tidak bisa menyembunyikan apa yang sebetulnya menjadi keinginan kita, menjadi yang tidak kita inginkan. Itu Allah Maha mengetahui. Nah, mungkin saja kita bisa ya. Ya, mungkin saja kita bisa misalnya, mohon maaf ya, sebagai contoh ya, kita sebetulnya menginginkan ini, tapi tindakan kita seperti ini. Nah, itu menjadi hal yang berbeda. Bahkan mungkin tidak akan diketahui oleh siapa? Teman-teman kita. Tetapi Allah itu Maha tahu. Nah, gitu anak semuanya ya. Itu ya. Nah, pinter sekali kalau udah paham. Selanjutnya, anak-anak semuanya Bapak sayangi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut dan udara.
Pasti ya semuanya ya. Gerakan yang ada di darat contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Tumbuhan bergerak kena angin ya. Ini ya. Kena angin. Ini Allah juga tahu anak semuanya. Ya. Terus laut. Nah, gerakan yang di laut apa aja? Hewan-hewan yang di laut ikan ya. Ya, itu semuanya ya. Banyak yang ada di laut. Ya. Nah, itu Allah mengetahui setiap gerakannya semua. Di udara banyak ya, di udara ya. Contoh seperti apa? Burung. Contoh seperti apa lagi itu yang di udara? Ya, di angkasa berarti ya. Contohnya seperti apa? Peredaran tata surya, ada matahari, planet, bulan ya. Gitu semuanya ya, bintang. Semuanya Allah Maha mengetahui. Gitu ya. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Apa lagi? Al-Alim. Itu semuanya ya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah, pastinya ya semuanya karena Allah sudah menciptakan siapa tadi? Alam semesta seisinya. Nah, itu makanya pastinya Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, misalkan yang telah terjadi, misalnya hari kemarin ya, pelaksanaan ujian. Nah, misalnya anak-anak ujiannya kemarin bagaimana Allah Maha mengetahui. Nah, terus yang akan terjadi contohnya ya, semuanya ya, kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas. Karena kemarin ujian penilaian tengah semester, sekarang kenaikan kelas. Nanti semuanya nanti bagaimana yang terjadi, apa yang akan terjadi, anak-anak semuanya Allah Maha mengetahui. Tetapi kita manusia itu belum tahu apa yang akan terjadi. Gitu semuanya ya. Jadi Al-Alim artinya adalah Allah Maha mengetahui. Kita semuanya ya. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Nah, dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengetahuinya. Nah, seperti tadi langsungnya semut ya, yang di dalam lubang yang kecil ya, dalam tanah itu juga tidak bisa bersembunyi, pasti Allah Maha mengetahui. Begitu juga dengan kita, manusia ciptaan Allah juga tidak akan bisa bersembunyi, tidak akan pernah bisa untuk namanya melakukan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, tapi Allah Maha mengetahui. Gitu semuanya ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi. Nah, untuk kita meyakini Asmaul Husna Al-Alim, nah itu kita harus mengakuinya, terus caranya bagaimana? Nah, meneladaninya. Kita harus bersikap bagaimana, apa yang kita lakukan. Nah, ini semuanya. Yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Nah, ini yang sangat penting semuanya. Karena Al-Alim tadi, Allah Maha mengetahui, berarti kalau kita sudah yakin bahwasanya Asmaul Husna Al-Alim itu dimiliki oleh Allah, ya kita harus berhati-hati menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Karena Allah Maha tahu ya. Selanjutnya, selalu berperilaku terpuji. Nah, ini yang sangat penting semuanya. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada ya, kita harus selalu berperilaku terpuji. Nah, gitu yang semuanya. Ya, contohnya jujur dimanapun berada kepada siapapun, ya kita harus jujur ya, disiplin ya. Misalnya sudah saatnya untuk berangkat ke sekolah, ya harus berangkat sekolah. Misalnya sudah saatnya untuk apa? Melaksanakan sholat, ya kita harus disiplin untuk melaksanakan sholat. Gitu semuanya ya, selalu berperilaku terpuji. Yang selanjutnya, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Nah, ini ya. Ini yang paling penting semuanya ya. Kita harus bisa menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, atau bisa disebut dengan negative thinking ya, prasangka yang tidak baik. Nah, pikiran-pikiran yang kotor ya, contohnya ya
ada misalkan ya namanya seperti kayak berpikir kepada seorang tetapi belum tentu orang itu seperti itu apa yang ada dalam pikiran kita semuanya ya. Nah, pikiran-pikiran yang kotor seperti itu. Atau dalam contoh di lingkungan kelas, semuanya ya sudah menyerah terhadap suatu pelajaran. Nah, itu sudah berpikir yang tidak baik terhadap pelajaran itu, misalnya matematika semua. Ya, anak-anak berpikirnya sudah sulit. Nah, itu termasuk pikiran-pikiran yang tidak baik seperti itu. Jadi, sikapnya seorang pelajar ya harus tetap semangat belajar meskipun semuanya itu menjadi hal yang mungkin agak terlalu sulit bagi anak-anak. Nah, jadi semuanya tidak boleh berpikiran yang matematika sangat sulit. Nah, tidak boleh seperti itu semuanya. Semuanya harus apa? Berpikir yang baik. Dengan saya rajin belajar, insya Allah saya akan ini. Nah, matematika mudah. Apalagi pendidikan agama Islam pasti mudah. Itu semuanya ya. Selanjutnya, anak semuanya Bapak sayangi, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati kita. Niat-niat yang tidak baik dalam hati kita dihindari semuanya ya. Contoh ya, misalnya ini baru hujan. Semuanya baru hujan, pagi-pagi hujan. Nanti saya tidak akan berangkat sekolah. Nah, itu termasuk niat yang tidak baik. Jadi apa semuanya? Kita kalau bisa menghindari niat-niat yang tidak baik. Nanti saya tidak berangkat sekolah karena hujan. Misalnya seperti itu. Nah, kalau bisa kita hindari. Nah, ya. Meskipun hujan, kita harus tetap berangkat sekolah kalau memang semuanya ya. Misalkan hujan juga tidak terlalu begitu deras ya. Menunggu reda dulu boleh, atau masih gerimis rintik-rintik bisa memakai jas hujan, atau bisa diantarkan oleh orang tua, ayahanda, ibunda tercinta. Gitu semuanya. Jadi kalau bisa mari kita hindari niat-niat yang tidak baik yang ada dalam hati kita. Seperti itu ya semuanya ya. Insya Allah semuanya paham ya terkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu, sudah yakin, kita sudah mengakui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Itu semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi, sekarang adalah As-Sami. Ini perhatikan. Bentuk tulisan bahasa Arabnya As-Sami ya. Seperti ini yang semuanya ya. Karena waqaf, lumahnya baca sukun As-Sami gitu ya. Nah, semuanya. Makna As-Sami. Nah, tadi kita sudah belajar Al-Alim, Allah mengetahui, sekarang As-Sami. Coba diperhatikan anak semuanya. As-Sami artinya Allah Maha mendengar semuanya. Allah Maha mendengar. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Ini anak semuanya ya. Jadi bisikan seorang hamba, seorang manusia yang memohon dan berdoa kepadanya, Allah itu Maha mendengar. Itu ya semuanya ya. Bahkan masih dalam bisikan. Ibaratnya belum terucap. Itu Allah mendengarnya semuanya ya. Berarti kalau kita berdoa mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Semuanya. Bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah itu Maha mendengar semuanya ya. Meskipun masih ada di dalam hati ya. Orang itu bersujud ya. Orang itu bersyukur, Allah Maha mendengar semuanya. Selanjutnya ya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Semuanya. Ini tolong diperhatikan. Sangat penting sekali ya. Allah itu ya selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gitu anak semuanya ya. Makanya kita harus sering-sering untuk selalu berdoa. Nah, mungkin usaha kita belum bisa sempurna, tapi karena doa-doa kita, doa-doa ayah ibunda kita, insya Allah usaha kita, belajar kita menjadi berhasil anak semuanya ya. Makanya ya dengan doa insya Allah anak semuanya juga keberhasilan akan selalu menyertai anak-anak semuanya. Seperti itu anak semuanya. Karena apa? Allah melimpahkan kasih sayang. Gitu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya Bapak sayangi. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Nah, bisikan maksudnya di sini yang pertama adalah bisikan yang pelan-pelan. Nah, diucapkan tapi pelan-pelan. Nah, bisikan semuanya ya. Nah, terus ucapan manusia. Nah, di sini dalam artian apa? Diucapkan. Berarti kalau diucapkan itu secara apa namanya? Ya, orang lain mendengar. Nah, tidak hanya berfokus pada satu atau dua orang saja, tapi di sekitar kita itu terdengar lah. Itu Allah Maha mendengar semuanya. Nah, walaupun bisikan itu masih dirahasiakan. Nah, apalagi bisikan itu masih di dalam hati, dirahasiakan. Nah, itu juga Allah Maha mendengar anak semuanya. Gitu ya, anak semuanya ya. Ingat-ingat As-Sami tadi artinya apa? Allah Maha mendengar. Gitu. Selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Ini pasti anak semuanya ya. Setiap kita berdoa, setiap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha mendengar. Nah, makanya kita jangan berhenti-henti untuk berdoa. Nah, karena kita jadi tahu mana ya doa ketika sedang apa kita akan dikabulkan, kapan akan dikabulkan, seperti itu ya. Semuanya pokoknya harus selalu berusaha ya, harus selalu berikhtiar ya, dan kita iringi dengan doa kita, doa ayah ibunda kita. Kita semuanya ya, insya Allah ya, Allah akan memberi rahmat kepada kita ya, memberi namanya mengabulkan doa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Itu terkait dengan As-Sami, Allah Maha mendengar. Jadi kita tidak boleh putus asa. Selain itu kita harus apa? Namanya meyakini bahwasanya Allah itu memiliki Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Allah Maha mendengar. Itu semuanya ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi. Nah, kita coba akan cari tahu bagaimana sih sikap kita, apa yang kita lakukan ketika kita sudah yakin Asmaul Husna As-Sami ya. Jika kita sudah mengakui bahwasanya Allah itu memiliki Asmaul Husna As-Sami, apa yang harus kita lakukan? Ini yang semuanya perlu diperhatikan juga. Nah, ini yang pertama, selalu berhati-hati berbicara karena Allah itu Maha mendengar, makanya kita harus berhati-hati dalam berbicara. Nah, gitu semuanya ya. Misalnya anak-anakku semuanya berbicaranya mohon maaf kurang baik, tidak jujur, itu Allah Maha mendengar semuanya ya. Kita tidak bisa menutup-nutupi apa yang sudah kita ucapkan. Selanjutnya, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, ini kalau kita sudah yakin bahwa Allah Maha mendengar, ya mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya ya, mendengarkan apa? Penjelasan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Mendengarkan pembelajaran, mendengarkan apa? Murotal, mendengarkan apa? Pengajian, mendengarkan apa? Mendengarkan tausiah atau kultum. Nah, itu yang baik-baik semuanya ya. Itu ya, mendengarkan hal-hal yang baik. Selanjutnya, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang semuanya ya, murotal tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, ini bacaan-bacaan Al-Qur'an harus sering kita dengarkan semuanya ya. Karena apa? Agar hati kita menjadi apa? Tidak keras sama hati kita akan menjadi lembut karena mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, insya Allah seperti itu anak semuanya ya. Jika kita sering mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an, hati kita akan menjadi lembut, tidak keras batu. Nah, itu anak semuanya. Kalau dinasihati insya Allah akan mudah diterima. Itu kalau kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, ini anak semuanya ya. Selain kita berhati-hati berbicara, kita harus menghindari. Nah, berusaha untuk menghindari. Nah, ini ucapan ini tidak baik, harus saya tinggalkan. Nah, ini ya. Kalau saya nanti berucap seperti ini, berbicara seperti ini ya, tidak baik ya, harus ditinggalkan. Saya ini tidak jujur, harus saya tinggalkan. Nah, gitu anak semuanya ya. Pokoknya ucapan-ucapan yang tidak baik ya, kita harus bisa menghindari itu. Nah, kalau bisa kita ganti dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, meskipun itu baik tapi diucapkan dengan kasar juga menjadi tidak baik. Harus kita ucapkan dengan lemah lembut. Nah, semuanya ya. Seperti itu ya semuanya ya. Nah, itu saja terkait dengan Al-Alim dan As-Sami. Ya, semoga bermanfaat. Mari semuanya ya, kita bernyanyi sejenak ya untuk dengan judul lagu Allah Maha Mengetahui. Nah, dengan ada lagu Kasih Ibu. Anak semuanya bisa memperhatikan buku paketnya ya. Nanti kita bernyanyi bersama ya. Sudah siap anak semuanya? Allah Maha Mengetahui. Nada lagu Kasih Ibu. Ya, anak semuanya. Allah Al-Alim Maha Mengetahui, mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tidak dapat bersembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Kita semuanya ya. Allah Al-Alim Maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Kita semuanya ya. Ini mengandung pesan bahwasanya Allah itu alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu semuanya. Jadi semua manusia ciptaan Allah itu tidak akan dapat bersembunyi, karena pastilah Allah itu akan mengetahui. Ya, kita semuanya ya. Ingat, Al-Alim Allah Maha mengetahui, As-Sami Allah Maha mendengar. Sekali lagi anak semuanya, biar anak semuanya semangat. Nah, tadi belum begitu semangat ya. 1, 2, 3. Allah Al-Alim Maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Sekali lagi ya. Allah Al-Alim Maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Yeay, tepuk tangan untuk anak-anakku yang soleh dan soleh semuanya yang ada di rumah ya. Itu saja terkait dengan pembelajaran Al-Alim dan As-Sami pada hari ini ya semuanya ya. Ini alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Mari anak-anak semuanya ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi di video belajaran berikutnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.